Ternyata ini udah lama nggak disentuh gitu. Udah lama tidur soalnya. Mesinnya itu di refresh lagi, dibersihin semua. Oke, nggak nyangka juga berani ngasih 9. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Mobil ya ke dokter mobil. Was enteng. Bensin boros ya ke Pasti dokter beres. mobil. Dananin mobilnya kagak pakai labil. Balik lagi di channel YouTube-nya Dokter Mobil. Kali ini bareng gue Dea. Hari ini gue lagi ada di cabang Lebak Bulus-nya Dokter Mobil. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa dia? Kita samperin. Oke, halo. Sapa dulu dong Domo Lovers yang ada di Halo YouTube kita. semuanya. Kita biasanya manggilnya Domo Lovers nih Kak. Nah, Oke. kita sekarang udah kedatangan KJJ. Nah, sambil nunggu mobilnya dicek, kita mau cek dulu kali ya. Oke Kak, KJJ ini adalah off-road racer ya? Iya. Pembalap berarti? Pembalap. Apa? Pembalap. Balap, Ya? Oh, ya, iya. pembalap. Oke. Nah, kesibukannya apa sih sekarang? Kan lagi pandemi kayak gini, apakah jadinya off-roadnya juga berhenti dulu, terus jadinya main yang lain atau gimana nih Kak? Paling sih sebenarnya kalau off-roadnya nggak ada yang kejuaraannya ya. Oh iya. Iya. Soalnya emang balap sekarang akhirnya diputusin nggak ada dulu di tahun ini gitu. Jadi kalau yang event nggak ada, tapi paling kalau sekedar off-road sekedar kayak jalan-jalan Itu masih sama ya. teman-teman gitu sih masih. Selain off-road main yang lain nggak sih Kak? Kalau sekarang sih karena emang sukanya tuh yang ada berbau sama tanah gitu ya. Jadi Berbau mobilnya tanah. ya sekitar mobil off-road atau misalnya sedan-sedan rally aja gitu. Oke. Udah berapa tahun sih Kak main di off-road? Sebenarnya sih kalau dari awalnya tuh dari kecil udah suka. Oke, dari kecil. dari Udah kecil, ikutan kan. lagi jangan-jangan udah? Enggak, Oh, belum. Cuma ngeliat orang tua, ngeliat ayah. Awalnya sih gitu, terus ya makin lama makin suka. Tapi baru mulai coba kayak nyetir sendiri kalau nggak salah pas lulus SMA sih, mulai baru ini gitu. Ya udah, terus aja sampai Terus sekarang ya. ternyata makin kejebur gitu. Kayak jebur ya? Iya. Udah ikutan kejuaraan apa aja nih Kak? Kalau yang terakhir sih sampai tahun lalu sih, paling untuk yang rally itu Asia sih, Oke. tingkat Asia ya alhamdulillah gitu. Jadi di luar dari itu kalau untuk kejuaraan yang tingkat nasionalnya juga ikut, tapi karena emang 2 tahun terakhir lagi fokus untuk keluar, jadi untuk yang di Indonesianya ini aja apa namanya yang pas bisa aja Oh, yang masih gitu. aja. Oke. Berarti kalau di luar itu di negara mana Kak? Paling sih kalau misalnya kayak saya kayak di Malaysia atau di Thailand, Asia Tenggara sih, banyak kan di Asia Tenggara gitu. Oke. Terus keseruannya sendiri apa sih Kak? Mungkin tiap orang kayak Beda-beda. adrenalin Oh, kan adrenalin. beda sih Iya. ya. Jadi ada orang yang lebih suka mungkin kecepatan gitu ya. Kalau kita ngomong kecepatan, ya mungkin kita balap di aspal, misalnya di sirkuit bisa lebih cepat lagi daripada off-road gitu. Tapi adrenalin di off-road ada juga yang nggak bisa didapat di balap aspal. Kayak misalnya kita ketemu tanjakan terjal gitu, turunan curam, terus kita ngelewatin kayak apa namanya berbagai macam halang lintang, lumpur lah gitu, segala macam sungai. Ya itu sih kayak buat saya Seru sih, ya. iya. Nah, sekarang di bawah mobil apa nih yang ke dokter mobil? Yang lagi di bawah ini Grand Vitara. Ini kebetulan mobil saya yang jarang banget dipakai. Oke. Terus ya pikir-pikir kemarin, wah kasihan juga nih udah lama nggak dapat perawatan gitu kan. Sebelumnya udah tahu dokter mobil nih Kak? Udah tahu. Iya. Oke, deket Udah juga tahu. ya rumahnya dari sini? Iya dekat dari sini. Jadi wah pas banget ya. ya. Ternyata banyak juga cabangnya. Biasanya kan ini berarti jarang pakai. Udah menemukan masalah apa aja sih di mobil yang ini? Kalau ini sih sebenarnya sih lebih ke arah boros aja sih. Oh, boros. Iya, makanya orang tuh pakai mobil Grand Vitara ini selalu nomor 1, wah ini mobil boros nih. Makanya kalau perawatannya juga nggak bener bisa makin boros lagi. Oke. Itu sih paling. Sip. Jadi hari ini ngambil treatmentnya apa? Ini rencananya jadi untuk tune up-nya Oh, juga. di up ya. Terus juga untuk yang AC-nya juga sekalian biar di ini juga
dibersihin juga, sama rencana pengen nyobain untuk yang ininya foggingnya itu kan. Udah lama tidur soalnya dia. Tidur ya? Iya. Oke, sip. Oke, Domo Lovers nih, tadi udah diceritain kesehariannya Kak JJ kayak gimana, terus mobil yang dibawa sekarang ke dokter mobil apa, dan kita mau lihat nih prosesnya kayak gimana. Yuk langsung aja. Selamat sore Kak JJ. Aku mau jelasin untuk kondisi mobilnya ya. Oke. Di sini teknisi kenapa kompresornya itu belum bisa kita cek. Oke. Ini kondisinya masih oke atau enggak? Karena satu, di sini untuk tekanan freonnya itu berkurang Kak. Oke. Dia normalnya itu di 200 sampai 220. Oke. Untuk magnetic clutch di sini masih oke. Oke. Untuk kondensor di sini oke, tapi dia ada kotor nih karena dia kan adanya di depan Kak. Jadi dia gampang kena debu. Oke. Dan untuk pembersihannya sendiri dia itu 3 sampai 6 bulan karena dia itu untuk mencegah kekeroposan dan membuat kinerjanya kompresor jadi lebih ringan. Oke. Di sini untuk selang AC sama switch AC juga sama, kita belum bisa cek karena dari freonnya yang berkurang. Oke. Untuk dryer, ekspansi dan evap itu bisa kita cek saat flushing. Oke, Maksudnya flushing itu adalah pengurasan oli kompresor dan freon ya Kak. Oke. Di sini motor fan-nya oke, Oke. blower anginnya oke. Oke. Untuk otomatis AC-nya tidak mutus hubung. Nah, harusnya kan otomatis AC ini harus ada putus hubungnya. Ya. Kenapa dia tidak mutus hubung? Karena dari freonnya yang berkurang. Oh, oke. Oke. Jadi dia ibaratnya tuh dinginnya nggak mencapai suhu terbaik gitu. Oke. Di sini filter AC-nya ada kotor. Nah, filter AC di sini kan fungsinya untuk menyaring kotoran nih sebelum ke evaporator. Ya. Baiknya sih itu diganti. Karena kan kita kan kalau di mobil pasti selalu nyalain AC kan. Ya, Nah, benar. ketika filter AC itu kotor, kotorannya itu kan akan bersirkulasi di dalam dan kita juga menghirup nih kotoran Iya. dan bakteri dari filter AC-nya. Benar-benar. Jadi nggak bagus juga untuk kesehatan Iya. ya Kak. Setuju. Oke. Tutup radiator oke, audio tape-nya juga oke ya. Oke. Untuk suara mesin di sini normal. Oke. Untuk bodi ada kotor badak udah Oke. biasa sih Oh, kan, iya. ini juga Nggak Jakarta apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Sensor speedometernya oke. Untuk oli mesin dari kualitas sih masih oke dan dari kuantitas juga masih full. Tapi di bagian packing seal itu ada bocor Kak Oh, atau oke. rembesan. Oke. Jadi rembesannya ini dari packing seal coulter. Oke. Oke. Untuk filter udara tadi dibantu dibersihin sama teknisi. Ya. Kondisi asap knalpot normal. Lampu-lampu mobil oke, power window oke. Radiatornya di sini untuk kadar coolernya kan 0%. Aku mau tanya nih, Kakak memang pakai air biasa atau pakai cooler? Nah, kebetulan terakhir isinya air biasa sih. Emang, ya, gitu. Nah, ini mau infoin nih Kak, Oke. bagusnya untuk air radiator itu menggunakan coolant. Karena apa? Kalau Kakak pakainya air biasa, kita ambil contohnya gini, kayak kita masak air nih. Oke. Ketika panas, itu kan dia gampang mendidih. Iya. Gampang nimbulin karat di Oke. kisi-kisi dan blok-bloknya radiator. Itu bisa menyebabkan yang namanya overheat. Oke. Nah, ini saran aku sih juga diservis nih radiatornya dan diganti dengan kadar yang lebih baik coolernya. Klaksonnya oke, remote mobil oke, busi itu bisa kita cek saat tune up. Oke. Jadi kurang lebihnya di sini itu disaranin sama teknisinya untuk melakukan treatment AC, Oke. terus dilakukan yang namanya pergantian yang seal, packing seal coulter tadi, Oke. dan diservis untuk radiatornya Kak. Ya.
tadi Kak JJ udah ngelakuin treatment di dokter mobil nih. Gimana nih tadi apa aja yang di treatment nih Kak? Baik. Tadi lumayan lengkap sih. Jadi pertama untuk tune up itu semua yang berbau untuk mesinnya itu di refresh lagi, dibersihin semua. Dan tadi ngeliat ternyata banyak juga ya yang ternyata ini udah lama nggak disentuh gitu. Pas ngeliat ini wah kotor juga ya gitu, ketahuan juga. Jadi buat tune up tadi untuk urusan mesinnya semuanya itu udah dibersihin. Terus habis itu juga untuk AC-nya tadi juga udah ada treatmentnya untuk pembersihan segala macam parts-partsnya ya di AC gitu. Dan terus juga untuk pertama kali ngerasain ini nih fogging nih untuk yang AC nih. Jadi so far sih experience-nya oke sih. Oke, ini kalau misalnya dinilai dari 0 sampai 10 deh. Oke. Berapa nilai buat dokter mobil nih? Oke, nggak nyangka juga berani ngasih 9. Oke. Oke, thank you so much nih Kak JJ udah Sama-sama. main dokter mobil, jangan kapok ya, ditunggu Pastinya. kedatangan lagi. Terima Dan kasih. lovers yang belum datang ke dokter mobil langsung aja datang ke dokter mobil di 14 cabang kita. Apapun mobilnya, dokter mobil bengkelnya pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.